Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam goib sejati senusantara. Bertemu lagi dengan saya, Mbah Goib, dengan channel Mbah Goib Beraksi. Malam hari ini kita akan mengungkap misteri keranda terbang atau juga yang disebut lampor. Apakah itu ada kesamaan atau tidak? Oleh karena itu kita panggil narasumber kita yang tidak asing lagi, Mbah Goib, dengan teman kita Saudara Omi. Begini Sabit dan Mas Mbah Goib ya. Ini kami akan mempertanyakan yang sudah dibicarakan atau sudah diviralkan di daerah-daerah yang sedang meresahkan masyarakat tersebut tentang gitu Mbah. Yang pertama itu keranda terbang ya, atau juga lampor. Apakah itu ada kesamaan atau tidak Mbak? Mohon Mbak Goib untuk memberi penjelasan agar tidak meresahkan masyarakat daerah tersebut Mbak. Mari ya. Gini Mas, yang namanya sebenarnya kalau setahu saya dan dari sepengalaman saya, yang namanya keranda terbang itu kalau orang-orang Jawa itu mengatakan namanya itu adalah promoleo. Bahasa Jawa itu? Bahasa Jawa, bahasa Jawa itu promoleo. Nah, sedangkan menurut sesepuh-sesepuh zaman dulu, yang namanya promoleo itu bisa diartikan keramat. Istilahnya keramat itu tempat yang angkat, bisa menjadi sesuatu yang angkat. Itu memang sebuah kayak keranda dari bambu, tapi dalam goib itu sebenarnya ya tetap seperti bambu, tapi nggak ada kainnya. Nah, yang namanya keranda terbang atau kromoleo itu, kromo itu kan artinya istilahnya bisa dikatakan keramat, dan bisa diartikan kromo itu orang yang sudah menikah. Nah, leo itu adalah kata-kata dari le itu menggambarkan seorang laki-laki kalau sudah menikah, sudah mempunyai istri dan mempunyai anak, harus bisa mendidik anaknya dan istrinya agar bisa di dunia ini selamat dunia dan akhiratnya nanti, sebelum digotong memakai kerenda. Yonya itu adalah kerendanya, dalam arti promoleo. Kalau orang kamu sudah menikah, kamu akan mempunyai tanggung jawab. Jangan tanggung tok, jangan jawab tok, tapi harus ada mempunyai tanggung jawab, bisa mendidik, bisa mengayomi, bisa memberikan pendidikan, dan bisa membuat akhlak setiap istri atau anak-anaknya itu di jalan yang benar sebelum kamu itu diangkat di kerenda itu. Maksudnya itu sesungguhnya itu ya, Mbak Goib. Nah, jadi kan yang sekarang heboh itu kan yang selama ini itu kan katanya terbang terus menakut-nakutin warga, itu benar apa enggak itu Mbak? Ya, yang dimaksud keranda terbang, nah itu Mbak, benar enggak Mas? Ya, Manggolo gitu. Ya, bikin resah itu. Bikin resah. Sebenarnya kalau keranda terbang itu tidak mungkin keranda terbang itu jarak sampai di atas rumah. Gitu. Sebenarnya dari pengetahuan saya dan pengalaman pribadi saya sendiri di tahun 80-an, itu yang namanya keranda terbang itu cuma dari tanah itu sekitar 3 atau 2 meter. Terbangnya itu seperti itu. Itu hanya pertanda itu sendiri. Pertanda apa itu Pak? Kalau kerenda itu ya memang posisinya sebenarnya cuma mitos. Nah, mitosnya itu pertanda bahwa
di suatu tempat itu akan terjadi kelaparan atau akan terjadi namanya itu sesuatu apapun yang yang berhubungan dengan perut. Nah, itu kadang dimanfaatkan oleh seseorang. Wah, di sana ada kabar keranda terbang, akhirnya katanya rumah ditotok, rumah-rumah digedok-gedok, itu bikin resah warga gitu. Itu sebenarnya bukan berarti seperti itu, Mas. Itu rekayasa. Itu termasuk orang yang dodok-dodok itu rekayasa. Dari dulu tahun 70-an sampai 80-an itu pernah kejadian seperti itu. Ternyata itu timbulnya ada banyak maling atau apa-apa merampok atau apa itu dimanfaatkan oleh mereka. Sebenarnya kalau yang namanya keranda terbang itu sebenarnya cuma ya itulah, Mas, istilahnya kayak penampakan. Jadi gini mungkin Pak Di Manggolo, yang dimaksud Mbah Goib keranda terbang itu bahwa kalau ada seseorang melihat keranda terbang yang enggak ada kainnya tapi berbentuk batu, berarti di situ pasti ada terjadi kayak bencana kelaparan. Itu seperti simbol gitu ya, Mbak? Iya. Oh. Kalau pada zaman dulu istilahnya itu memang sulit mencari uang, tapi makanan apa aja ada. Ada. Dikala orang merasakan perutnya lapar. Karena dia tidak bisa bekerja, bisa juga akhirnya dia menjadikan semacam kayak jadi berbuat perbuatannya, wah ingin begini, akhirnya nista atau gimana gitu. Kalau tadi yang dikatakan sama Pak Di Manggolo tadi apa, lampor ya Pak Di? Nah itu gimana, pokok-pokok itu? Sebenarnya kalau keranda terbang atau kromoleo itu dengan lampor itu berbeda, Mas. Oh, berbeda. Ya, kalau lampor itu posisinya kayak sentir. Oh, sentir. Iya, kayak sentir itu kayak berjalan. Sentir itu istilahnya kayak lilin di sumet terbang. Ya. Itu namanya lampor. Dan lampor itu ada dua jenis. Yang satu kayak seperti sentir, yang satunya itu ada pengikutnya di belakangnya kayak wiwi. Nah, itulah yang menjadikan menyesatkan orang mau berjalan ke tujuan kemana, akhirnya dia lupa akan tujuan utamanya. Jadi dia tahu-tahu sadar-sadar, aku udah di sini. Nah, itu namanya lampor. Ibaratnya kayak bisa dikatakan kayak ilmu sebuah jin atau makhluk halus yang mempunyai ilmu gitu ya, yang mempunyai ilmu kayak gendam. Bahasanya sekarang ini gendam. Oh begitu ya, itu iya, tapi itu sepengetahuan saya. Nah, gini Mbah, dari kisah-kisah sebentar ya Pak Di Manggolo. Yang pertama yang lampor yang seperti sentir itu di mana dia itu? Dalam arti ulasannya, kalau tadi yang satu yang kayak lilin itu ada pengikutnya seperti WW. Kalau yang kayak sentir itu di mana, Mbak? Ya kalau sentir itu ya cuma kayak itu, kayak sentir berjalan gitu. Itu? Ya. Terus sekolah itu misalkan saya ya sekolah itu saya tuh mengikuti dia. Seperti saya itu kayak kena hipnotis terus ngikutin jalannya dia. Kemanapun arahnya. Makanya banyak yang cerita, wah ada yang hilang. Nah, ternyata yang dikatakan, oh diculik lampor itu sebenarnya seperti itu, Mbak. Iya, itu biasanya kalau lampor itu kalau menculik seseorang atau seorang anak itu biasanya kalau sudah bisa diketemukan biasanya sudah di atas pohon. Gitu. Kan gitu. Tapi nanti begitu ditemukan pasti agak masalah apa itu pikiran kayak kurang genep. Oh, biasanya gitu. Kayak gitu. Oh. Ya. Kamu kok Pak Di Manggolo apa? Biasanya kalau ada yang jatuh di atas pohon, cara mencarinya itu bagaimana, Pak? Apakah ada sejenis ritual atau gimana, Mbak? Ya itu bisa dengan ritual misalkan mujadahan atau dengan apa saja, yang penting bisa dengan ritual bisa mengalahkan si makhluk dari lampornya itu, insya Allah bisa kembali. Berarti sekarang itu perbedaan antara
keranda terbang dan lampor itu sebenarnya beda jauh, Mbah. Beda jauh, Mas. Tidak ada kaitannya sama sekali, Mbah. Ada kaitannya. Oh, gitu ya. Lampor ya lampor, keranda terbang ya keranda terbang. Oh, gitu. Berarti dalam arti keranda terbang itu maknanya itu adalah sebenarnya untuk manusia yang masih hidup agar eling mati gitu, Mbak. Iya, betul. Intinya kayak gitu. Dengan harus sebelum meninggal dunia itu, sebagai seorang laki-laki harus memberikan nasihat atau mengayomi agar anak dan istrinya itu bisa nanti pada waktu mau dimasukkan ke lahat atau alam kubur, dia sudah mempunyai bekal. Bekalnya itu apa, Mbak? Bisa kasih contoh, misal harus bagaimana gitu, Mbak? Ya harus, kan namanya masuk pertama kali di tiang kubur itu, pertanyaan pertama kali kan sholat. Sholat. Iya. Mo, kromo, leo. Mo itu lima. Nah, lima itu bahasanya lima itu bisa dikatakan 5 waktu sholat. 5 waktu sholat. 5 iman Islam. Iman Islam. Oh gitu, Mbak. Berarti orang hidup itu harus megang teguh 5 itu, Mbak. 5 itu, terutama 5. Sebab apa, Mas? Di alam kubur nanti pertanyaan pertama kali kan tentang sholat. Sholat, ya, Mbak. Iya. Oh gitu. Setelah sholat, man robuka, siapa pangeranmu, harus selanjutnya. Oh gitu. Jadi kalau orang sudah meninggal bisa menjawab apa yang telah dikatakan, berarti udah selesai. Iya, insya Allah selamat di alam kubur gitu, Pak. Iya. Oh berarti keranda terbang itu kalau bahasa Indonesia keranda terbang, kalau bahasa Jawanya itu kromo. Mo itu kromo jogowo limo. Iya. Limo itu sholatmu 5 waktu, gitu ya, Pak. Iya. Eling saro Gusti Allah atau ingat kepada Allah. Yang kedua itu 5 itu rukun iman. Islam itu ya, Pak. Islam yang 5. Yang kelima itu, Pak. Oh, jadi arti dari keranda terbang itu atau kromolio itu, Pak. Iya, begitu. Oh, begitu. Oh, iya, Pak. Jadi biar kita sekarang tahu bahwa selama ini kan seperti itu menakut-nakuti orang, itu kan berarti salah, Mbak. Iya, salah. Karena harus yang diingatkan satu, ya Kak, Pak Di Manggolo. Kita harus selalu takut kepada Allah. Iya. Gitu ya, Pak? Iya. Dan yang namanya kromolio itu sebenarnya ada berapa? Ada jenis, 3 macam. Kategori 3 macam. 3 macam. Oh, ya. Gitu ya, Pak. Yang satu itu keranda yang memikul 4 makhluk. Ya, makhluk. Goib itu, Pak? Goib itu. Ciri-cirinya apa, Pak? Ciri-cirinya dia itu nggak ada kakinya, tapi dia bisa terbang sambil ngangkat keranda itu. Itu yang ke satu. Yang ke satu. Yang kedua? Yang kedua itu posisinya sama, Mas. Tetap keranda yang memikul itu 6 makhluk halus. Dan dibarengi bersamaan 6 makhluk halus itu memikul keranda itu ada ciri khasnya sendiri, yaitu dibarengi dengan suara burung hantu. Yang kedua itu? Dan setelah ada suara burung hantu, maka yang di depan itu mengatakan oleo-oleo, yang tengah itu mengatakan huguk. Gitu. Oh, yang pertama dapatlah bahasa Indonesia itu dapatnya. Yang kedua, yang 2 di tengah itu mengatakan huguk. Nah, itu artinya huguk itu artinya antara tidak, antara dapat dan tidak dan iya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga itu dia mengatakan ora oleh. Oh, nggak boleh. Ya. Jadi 3. Jadi 6 makhluk itu, yang pertama mengatakan itu, yang kedua mengatakan itu, yang ketiga itu. Yang ketiga adalah kerenda, tidak ada kainnya juga kosong, tapi ada asap berwarna hitam dan merah. Kalau tebal hitamnya berarti dia belum ada isinya. Tapi kalau warna merah ada isinya, pasti dibarengi dengan suara burung gao. Burung gao itu menandakan bahwa itu adalah orang yang akan dimasukkan ke kerenda itu. Berarti dalam posisi meninggalnya tidak wajar. Istilahnya kayak kena santet, terus kena guna-guna, kena teluh. Kalau yang kayak misal dia kayak lari ke pesugihan itu juga keranda yang ketiga itu, Pak?
Nah, kalau dalam arti bisa dikatakan seperti itu, tapi kalau orang yang dalam masuk ke pesugihan, Ya. yang memiliki pesugihan itu biasanya mana mas? Sepengetahuan saya pernah menyaksikan berapa kali itu terlihatnya dia naik kereta. Oh, malah naik kereta. Keretanya bukan kerenda, Oh, iya. tapi kayak kereta. Kayak kereta. Kudanya ada berapa, Gitu. warnanya apa. Itu Berarti biasanya di kan. kategori yang Mbah Goib bilang tadi, Iya, keranda ada 3 kategori. Yang keranda pertama itu kosong. iya. Terus keranda kedua ada kainnya tamu makhluknya 6. Iya. Yang ketiga itu nggak ada penutupnya tapi ada warna tergantung hitam atau merah. Kalau orang melihat di dalamnya ada warna hitam, berarti apa tadi Bang? Kosong. Belum dapat. Tapi kalau sudah warnanya merah, Berarti udah mendapatkan tumbal. Atau ada orang yang meninggal posisi kena santet, atau guna-guna atau teluh itu. Ya, tapi itu posisinya versinya itu tergantung ilmunya dukun yang mau nyantet itu sendiri. Oh, jadi Istilahnya gitu. Itu Biar- cuma dalam arti pertanda-tanda kayak gitu. Oh. Dan sepengetahuan saya dan sepengalaman saya dulu di tahun sekitar 70-an dan 80-an itu saya pernah mas, pada waktu saya dengan teman saya itu mau jaruh ke pelosok desa, tiba-tiba itu saya dihadang oleh kerenda. Nah, posisi kerenda pas di atas saya sekitar Jarak 3 meter itu? Jarak 2 meter kalau Malah 2 meter saya, itu? kan posisi saya berdiri. Berdiri. Nah itu sekitar 2 meteran, begitu-gitu teman saya langsung ngambruk, langsung kayak orang Pingsan? tidur. Sebenarnya tidak pingsan, tapi cuma dekem gini karena dia takut. Dan pada waktu itu saya cuma duduk gini, terus akhirnya saya ya cuma nyalami, jangan ganggu saya mau tirakat, istilahnya kayak gitu. Iya, itu sepengalaman dan sepengetahuan pribadi saya pada waktu itu. Dan ketika itu juga dulu saya pernah mas mengalami di suatu kayak perumahan baru. Itu begitu banyak penghuninya, orang-orang yang menghuni di rumah itu, ternyata setiap malam Jumat Kliwon katanya itu pintu-pintu pada didodok-dodok sama diketuk-ketuk, diketuk nggak tahu siapa ngetuk gitu. Dibuka ternyata nggak ada orang. Nggak ada orang. Nah pada waktu itu saya dipanggil, apakah itu ada hubungannya dengan seperti kerenda terbang atau ada katanya pada waktu itu ada penampakan kayak pocong. Ya gitu. Iya. Nah setelah diselidiki ternyata itu pocong itu ternyata saya lihat dari mata goib saya nggak ada mas. Tapi kejadiannya setelah itu ternyata pocong yang seling dodok-dodok pintu itu rumah Ya, itu ternyata manusia. Niatnya cuma meneror, sama posisinya dia itu ternyata berniat jahat, ingin masuk atau maling atau apa gitu. Berarti inti dari keranda terbang itu sekarang itu pada buat masalah Iya. dalam kemasyarakatan. Mengartikannya ya. Gitu ya, Mbak? Iya. Berarti kalau yang lampor tadi seperti itu penjelasannya, Mbak? Iya. Masih adakah yang harus dijelaskan soal ini, Mbak? Masalah keranda dan lampor tadi, kalau mungkin sudah jelas ya kalau kita ya, Pak D. Manggolo. Dari inti agar lebih masalah itu lebih tahu persis. Apa enggak rasa ketakut atau diteror gitu lah. Itu Mbak, gimana Mbak? Ya, yang Dikasih jelas, ciri-ciri yang jelas itu kalau dalam arti ungkapan kerenda terbang atau bandiso terbang atau kromoleo itu kan artinya seperti yang tadi saya sudah saya jelaskan. Iya. Dan sebagai buktinya itu saya dulu pernah sampai 5 kali di suatu daerah melihat secara langsung kerenda terbang itu tidak ada efek-efek lainnya. Cuma itu terus dimanfaatkan oleh seseorang untuk meneror kampung itu. Tapi ya posisi setiap pada waktu itu saya melihat kerenda terbang itu ya posisinya ternyata saya juga masih alhamdulillah masih diberi hidup. Bukan terus ada kerenda terbang setelah beberapa hari nanti akan ada orang meninggal, bukan salah itu. Istilahnya bisa dikatakan itu akan datangnya tanda suatu kayak pagebluk. Bisa diartikan sebenarnya setiap pagebluk. ada Berarti saya menangkapnya gini, Mbak. Misal ada suatu kerenda terbang, suatu kota ataupun desa ada kerenda terbang, itu sebenarnya kan mengingatkan kepada orang yang di situ
bahwa ingat sebelum kalian itu meninggal dunia atau mati, ingatlah kepada Allah. Gitu kan, Mbah? Kerjakan apa yang dikehendakkan Allah dan Nabi Allah. Gitu kan, bekal besok untuk menuju alam kubur itu kamu harus mempunyai bekal. Gitu ya, Pak? Iman dan Islam dan selalu takwa kepada Allah. Gitu ya, Pak? Iya, begitu, Mas. Intinya nggak gitu. Dan posisinya seperti misalkan kok kromo leo atau gimana artinya begitu, itu bermakna istilahnya seperti dalam Al-Quran, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang sangat pedih. Intinya kayak gitu. Jadi inti dari pembicaraan malam ini, Pak. Itu nih, Pak D. Dari tadi keranda terbang sampai ke Lampor, Mbah, ada nggak untuk teman-teman yang di luar sana biar tahu gimana kita ya harus menyikapi, jangan sampai takut kepada hal kayak gitu, Pak? Kalau bagi saya, untuk semua siapa saja, kita kan manusia. Kita manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diberi menjadi makhluk yang paling mulia, yang paling sempurna dibanding dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Kita lebih sempurna daripada jin. Kenapa kita takut kepada jin? Tapi kita jangan menjelek-jelekan, jangan menghina, dan jangan mengatakan jin, dikit-dikit jin yang disalahkan, atau sedikit-sedikit yang disalahkan setan. Jangan dikata. Kalau memang kita sakit, kok sakit secara fisik, ya kan kita nggak tahu. Kalau sakitnya itu medis, ya kita tetap medis. Kalau kena goib, tetap ada perbedaannya. Jangan sedikit salah, sedikit sakit gini kok nggak sembuh-sembuh, udah periksa sini kok nggak sembuh-sembuh. Wah, siapa tahu saya ini kena ketempelan atau apa. Janganlah. Yang penting kita makhluk manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibanding makhluk yang lainnya. Maka kita harus memegang teguh dengan tetap mengatakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pegangan kita yang harus ditanamkan ke hati yang paling dalam, gitu ya, Pak. Kalau kita sebagai manusia yang paling sempurna, dan kalau kita masih merasa takut kepada makhluk yang lain, ya kita harus mempertanyakan keimanan saya itu tingkatnya di mana? Gitu ya. La ilaha illallah. La, tidak ada ilah, tidak ada yang saya takuti kecuali hanya Allah. Kalau kita masih merasa takut kepada makhluk jin, setan gini, berarti kita harus mempertanyakan iman saya kepada Allah, ya, Pak. Iya, udahkah saya beriman kepada Allah? Kenapa saya kok takut sama jin? Saya kok takut sama makhluk-makhluk yang nggak kelihatan. Yang makhluk yang kelihatan itu bisa melihat kita, tapi kan kita nggak bisa melihat dia kecuali dengan perawangan. Gitu ya. Ya jalan saja, wong alamnya juga berbeda. Iya, nggak mungkin bisa tabrakan atau gimana kan enggak. Itu kalau saya berpikir apa yang telah diajarkan kepada saya dari guru saya, berarti harus yang penting 5 waktu jangan kita tinggalkan. Selama 5 waktu itu ya, Pak. Itu harus selalu semua jin, demit, apa-apa insya Allah tidak akan mengganggu. Sudah cukup itu, Mbak, penjelasan dari semua ini, Mbak. Monggo Pak D. Monggo loh, karena Mbak Goib kayaknya udah cukup menerangkan. Kita sudah bisa mengetahui apa sebenarnya keranda terbang dan Lampor. Mungkin Pak D. Monggo bisa langsung. Terima kasih kepada Mbak Goib yang telah memberikan penjelasan tentang tadi yang dibicarakan, ada istilah keranda terbang atau Lampor itu yang bisa menakut-nakuti masyarakat. Jadi dijelaskan bahwa kita jangan takut pada hal tersebut. Yang pasti kita harus takut pada Allah, dan harus kita menjaga menjaga diri kita, dan kita harus menjalankan perintah-perintahnya Allah dengan cara yaitu tawakal dalam arti menjaga
sholat 5 waktu itu ya Mbak ya. Insya Allah. Ya amin. Dan kita sebagai manusia biasa kita harus sedikit belajar sedikit ya Mbak ya. Iya. Supaya tidak langsung kita Semua itu membutuhkan proses. tahap demi tahap gitu ya Mbak. Iya. Oh ya, terima kasih. Yang itu ya pemirsa, dengan tadi sudah diutarakan kepada Mbak Goib, sudah juga Mas Gus Opit ya tentang keranda terbang atau lampor itu hanya menakut-nakuti belaka kepada daerah tersebut agar jangan takut. Nah, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita jangan lupa harus menjaga diri, menjaga belajar, menjaga iman kita agar meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kiranya sudah panjang tadi sudah diutarakan kepada narasumber kita. Baiklah, kita menuju sekian. Kita berjumpa lagi dalam lain waktu di petualangan Bocah Goib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bocah Goib. Alhamdulillah.